Halo, sahabat sehat Muiz. Saya dengan Dr. Vicky, spesialis bedah dari RSUD Ince Abdul Muiz, Samarinda. Pada hari ini, saya dan tim PKRS akan melakukan kegiatan dan sanak Muiz, yaitu datangi nang sakit, nangani kesehatan. Kali ini, pasien yang akan kami kunjungi adalah pasien pasca operasi dengan diagnosa tumor pada daerah rahang. Nanti kami akan berikan perawatan luka, serta berikan edukasi ke pasien dan keluarganya. Yuk, ikuti saya. Selamat pagi. Pagi. Ya, sini. Oh iya, sini ya. Ya panggil aja semua. Silakan dok, masuk dok. Ya, permisi. Ya. Ya, pagi. Hmm. Di situ aja sudah. Jadi luka saya nih. Ya, nanti. Iya. Pakai sensor pertama.
pasti akan tetap ada, ya. Nah, sehingga kita harus mengedukasi kepada pasien cara untuk rawat luka itu gimana, ya seperti itu. Oke, lanjut. Sudah. Ya. Ya, kemudian untuk yang mempengaruhi untuk proses penyembuhan luka itu apa, yaitu satu, nutrisi baik, ya. Jadi kalau orang-orang dulu itu kan dibatasi makanannya, tapi kalau yang benar itu harusnya semua boleh dimakan kecuali ada alergi atau ada kencing manis, ya. Nah, jadi kalau ada kencing manis atau diabetes, ya dihindari untuk makanan yang bisa meningkatkan gula darahnya. Kemudian harus ada istirahat cukup, kemudian kontrol rutin sesuai yang dijadwalkan oleh dokter, ya. Kemudian harus menghindari untuk pantangan-pantangannya, tapi itu bukan makanan, yaitu misal merokok, ya. Ya, kemudian kelebihan berat badan, kemudian stres, kemudian sampai dengan lukanya kotor, ya. Jadi harus kita hindari seperti itu, ya. Lanjut. Nah, kemudian untuk yang disiapkan tuh apa aja untuk perawatan luka, yaitu satu, kasa steril, kemudian cairan steril, kemudian plester, ya, kemudian sarung tangan, ya, gitu. Lanjut. Nah, bagaimana cara membersihkannya, yaitu kita bersihkan luka dengan kasa tadi yang sudah diberikan untuk cairan steril dari dalam keluar, ya, bukan dari luar ke dalam, ya, karena untuk luka yang bersih atau steril itu dari dalam. Kalau kita dari luar ke dalam itu nanti yang bagian kotor masuk nanti, ya, ke dalam lukanya, ya. Jadi dari dalam keluar, ya. Kemudian harus diusapnya lembut, ya, jangan kayak menyuci baju digosok gitu, ya. Jadi tidak boleh, ya. Jadi harus pelan-pelan aja, ya. Nah, terus jangan pakai alkohol karena sangat perih biasanya, ya. Jadi yang bagus itu pakai betadine aja, ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelum luka ditutup harus dikeringkan dulu, ya. Jadi nggak boleh basah terus ditutup, jadi nanti lukanya basah, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk jadwal untuk diganti perban itu tiap berapa hari, tiap-tiap pasien beda. Kalau misal lukanya bagus seperti masa seperti ini tadi, bisa 3 hari, ya. Jadi bisa 1 sampai dengan 3 hari. Kalau lukanya bernanah basah, kita ganti setiap hari, ya. Nah, gitu. Nah, kemudian jangan disentuh dalam kasa. Dalam kasa yang tadi jangan dipegang pakai kulit biasa, jadi harus pakai kasa steril tadi itu, ya. Nah, terus kemudian harus dilihat warna lukanya gimana, apakah merah, ada nanah, apakah ada cairan. Kalau ada, nanti waktu kontrol disampaikan ke dokternya. Nah, nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya itu gimana. Kembali lagi nanti ke jadwal untuk penggantian luka sesuai kondisi lukanya, ya. Nah, kemudian nanti untuk pembuangan untuk dari bekas untuk rawat luka tadi itu juga harus dibuang di tempat sampah, ya, jangan tercecer di lantai seperti itu. Oke, iya. Lanjut. Ya, udah, tadi sudah. Nah, ini ya sudah. Kemudian untuk makan makanan yang bagus untuk luka itu apa, yaitu telur ayam, ikan, ya. Ya, jadi semuanya itu bagus karena mengandung protein yang tinggi. Jadi kalau orang-orang Kalimantan Timur mungkin ikan haruan, ya, mungkin biasanya sering, ya, kasih tahu. Nah, itu. Kemudian yang mengandung vitamin C misalnya itu jeruk, tomat, nah itu bagus, ya. Nah, itu sih. Nah, kemudian daging-dagingan itu juga bagus untuk zat besinya. Kemudian harus banyak minum, ya. Kadang untuk yang habis operasi itu kan sebelum dibius kan puasa. Nah, jadi biasanya kadang ada pasien yang demam, jadi itu karena kurang minum biasanya.
dehidrasi, jadi makanya harus banyak-banyak minum ya, 6 sampai 8 gelas per hari. Satu gelas itu biasanya 200 cc, kalau 6 sampai 8 gelas berarti 1 liter sampai 2 liter satu hari untuk yang diminum. Lanjut, nah kemudian untuk aktivitasnya yaitu istirahat cukup ya, minimal 6 jam ya, kemudian jangan angkat beban berat dulu, kemudian perbannya itu diusahakan kering ya, jadi jangan sampai kena air dulu. Kalau tidak sengaja kena air harus segera langsung diganti untuk dikeringkan supaya lukanya nggak ikut basah ya. Oke, terus harus dihindari juga pakai pakaian ketat atau tertekan lukanya, jadi harus bebas lukanya ya. Lanjut. Nah, kemudian apa perannya keluarga, yaitu bantu ganti perban sama rawat luka, kemudian harus mengingatkan waktu perawatan sama kontrol, karena kadang pasiennya kan sudah bingung atau sibuk dengan lukanya sendiri, kadang lupa ya. Kemudian harus disemangati kalau misalnya malas untuk kontrol ya, harus dikasih tahu untuk diajak untuk kontrol ya. Nah, kemudian juga harus mengamati tanda-tanda tadi infeksinya tadi, itu harus ngasih tahu, soalnya kadang pasien kan tidak bisa melihat lukanya sendiri kadang-kadang kan, karena seperti Mas Henen di bagian wajah sini kan nggak bisa melihat wajah sini kan, nah gitu. Jadi harus keluarga harus ngasih tahu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian kapan harus segera ke vaskes ya, jadi kalau memang ada tanda-tanda gawat darurat itu boleh langsung ke IGD ya, tanpa pakai rujukan. Nah, itu apa itu tanda-tandanya, itu misal demam lebih dari 30 derajat, nah kemudian nyeri makin parah tidak tertahankan ya, kemudian lukanya bengkak, kemudian merah makin luas ya, kemudian lukanya terbuka sampai dengan bernanah, kemudian ada darah yang nggak berhenti, itu boleh langsung datang ke IGD, nanti akan dijelaskan di sana apakah perlu rawat inap ataukah dibersihkan di sana atau kasih obat di sana, dilakukan evaluasi lalu pulang. Jadi kalau ke IGD tidak semuanya tuh rawat inap, kadang ada yang bisa kami selesaikan di IGD saja terus boleh pulang ya, seperti itu. Lanjut ya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari keluarga pasien sama pasiennya, mungkin sudah jelas. Sudah itu ya. Oke. Bu Haji mungkin. Ya, ya mungkin ada. Nanya dok. Ya, ya. Ini kan saya habis operasi. Oh iya. Nah. Ini lah apa gusi kan. Tapi kok selama saya habis dioperasi itu kepala itu kayak hanyut, tetap pusing tuh kepala itu pusing terus, jadi tak berani mana-mana pakai motor, digonceng sama anak. Iya, soalnya kan operasi gusi itu untuk bagiannya untuk dokter gigi ya sebenarnya. Iya. Ya bedah itu sarafnya itu dia berhubungan sama kepala. Ya. Jadi Ibu Haji ini memang ada riwayat vertigo. Nah, itu ya. Jadi apa? Kan ada lagu makanya ini sakit hati daripada sakit gigi kan. Nah, karena kalau sakit gigi itu sudah pasti pusing ya. Ya jadi seperti makanya ya harus kontrol aja rutin nanti ke dokter giginya, jangan sampai terjadi infeksi bernanah merah. Nah, alhamdulillah enggak sih, cuman itu aja yang saya keluhkan selama habis operasi itu. Berapa lama sudah operasinya? Sudah lebih sebulan. Oh, sebulanan. Iya. Tapi sekarang ini masih kayak apa lah, enggak. Harus kontrol. Mungkin nanti bisa dilihat sama dokter giginya nanti. Giginya udah enggak ada semua. Iya. Karena dicabut semuanya, karena kan yang bermasalah gitu di atas. Jadi goyang semua gigi, ambil semua sudah giginya. Cuma yang permasalahannya sampai sekarang itu masih kayak orang sempoyongan. Iya. Habis operasi itu. Ya, ntar kan bisa
gusinya gimana, ntar kan dipegang ada kan nanahnya di situ atau enggak. Nggak ada, Nah, nggak ada. gitu sih. Nggak ada. Nah, kalau masih vertigo terus, lain lagi nanti ke bagian dokter saraf nanti. Oh, gitu. Iya, karena kalau vertigo itu ke bagian saraf bukan ke bagian gigi. Iya. Iya, ya gitu. Cuman enggak apa-apa pian ke dokter gigi menanyakan Ya. apa pengaruh. Nah, Iya. nanti Nanti dia alihkan ke saraf. ya nanti bisa konsulkan ke bagian saraf dari Iya. dokter giginya. Gitu. Ya. Sudah faktor umur juga ini. Saya aja sini sakit digerakkan. Dokter saraf, dokter Fajar kan, Ya. bibir garis. Saya pas cek gulanya tinggi. Diarahkan lagi ke dokter Nah. Karta ya kan, Nah. penyakit dalam. Nah, sama seperti itu, Bu. Iya, Nah, nanti gitu. diarahkan. Nanti diarahkan biasanya ke bagian saraf. Gitu. Iya. Oke. Ada yang lain? Mungkin info yang lain? Kalau kaki dok, habis kena itu sambaran api. Nah, Sembarang Api. ada. Tapi di luarnya sudah sembuh, kenapa di dalamnya masih kayak kaku seperti batang pisang. iya. Kadang nyut-nyut gitu kalau aku mah sakit. Udah berapa lama, Bu? Sudah berapa bulan sih? Ada setahun kalau lebaran tadi. Sampai setahun ini belum ada perubahan. Sudah kasih pil saraf apa enggak. Ya, Bu. Jadi kalau luka bakar itu, Ini sakit. ya. Luka bakar itu biasanya bukan tampak hanya di bagian kulit aja, biasanya itu tuh dalam sampai ke bagian otot biasanya. Karena gas besar itu yang Ya. Nah, yang ada. jadi kalau pada luka-luka bakar itu biasanya ya, kalaupun lukanya sudah sembuh itu nanti itu ada fisioterapi namanya, Bu. Fisioterapi itu dilatih, dipanaskan ininya, terus dilatih gerak ya. Nah, jadi kayak Saya ini tukang jalan kok dia Baru sakit ibunya bukan memang jalan. ada diabetes juga. ya Jadi memang ngilu-ngilu kaki kalau kita diabetes. Kalau Pas itu diabetes, jadi harus merasakan. kontrol ke poli penyakit dalam, siapa tahu ada kolesterol asam urat. Itu ada. Masuk murah enggak ada. Oh, kolesterol aja. Itu kolesterol. Ya kan saya baru keluar dari rumah sakit umum. Nah, Kolesterol kan ya kolesterolnya berarti. Tidak ada tinggi. Kalau kolesterol ada sih. aman lah. Enggak Ya, ya. Mirip aja sama asam urat. Tangan keren mas ya. Nah, ya itu berarti itu karena kolesterol ya. Jarang saya makan yang banyak yang agak banyak gitu enggak ada. Dikit deh kalau nyanyi. Ya. Ya. Itu pokoknya nggak boleh merokok kata dokter tadi ingat. Iya. Merokok itu pokoknya yang paling anu betul sudah. Nggak boleh kan. Ya seharusnya. Ya. Kalau sakit gigi dan merokok. Orang yang sehat aja nggak boleh harusnya. Iya, Kok orang apalagi yang sakit pada gigi. Anak saya tuh jago merokok. Enggak merokok satu hari lebih baik enggak makan satu hari. Iya, kalau yang sudah kebiasaannya kan. Iya. Sudah ketagihan Ibu. Enggak makan. Ya kayak ada ganjanya ini. Tahan kok enggak makan kok merokok enggak tahan. Ya, ya. Tenang kerja. Iya memang. Memang itu hiburannya jadinya, Bu. Anak itu nah. Kalau enggak merokok bingung kayak orang apa itu. Kebingungan. Kalau enggak makan enggak bingung. Biasa kan kerja samu tuh samunya dibawa pulang kalau enggak dimakan. Yang penting merokok. Merokok aja. Mas itu Rokok kopi. dilepas aja sudah. Itu bekas impusan. Iya, lepas aja sudah itu. Oh, sudah. Kenang-kenangan Bang Rio. Sudah. Itu sudah buang aja. Iya. Oke, gitu. Iya, iya. Ya, sekian. Saya masih ada operasi jam 10. Oh iya, 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 iya. Terima kasih Iya. banyak. Iya, ya sama-sama. Mari. Terima kasih banyak atas kunjungan ke rumah kami. Ucapkan banyak terima kasih dengan bantuan-bantuannya. Banyak, Mas. Oke.